Oke guys, jadi lanjut. Ini video mungkin jadi yang video kedua ya, dimana gue ngerasa pengen gue sharingin terkait dengan yang lagi gue alami sih. Jadi gue bukan pengen sharing tapi pengen kayak kebimbangan gue lah gitu. Jadi sebelumnya yang tadi di video sebelumnya lah, istilah bahasa terkait dengan kerjaan, gue pengen merasa punya kesibukan lagi baru gitu, dengan gue pengen coba bikin bisnis plan lagi. Ini belum tahu gue kapan berjalannya gitu, cuman di situasi umur quarter life crisis ini, jadi sekitar 25, gue merasa ada ketakutan tersendiri, dalam artian bahwa eh, ya biasanya kalau kata motivator tuh jangan takut terlambat untuk memulai bisnis, jangan takut terlambat menjadi sukses biasanya gitu ya. Tapi menurut gue memang umur 25 tuh udah terlambat. Dalam artian terlambat di sini tuh banyak hal yang menurut gue jadi pertimbangan gitu. Misalnya terkait dengan bisnis, gue ya menyarankan untuk kalian ya sedini mungkin kalau bisa dari zaman kuliah semester 3 atau semester 4 udah mulai coba bikin bisnis gitu, apapun ide kalian ya, atau bisnis yang pengen kalian jalanin. Intinya lebih ke arah, maksudnya gini, ini perspektif gue aja. Jadi di saat bisnis itu menurut teori lah, istilah kata teman gue juga, bahasanya bisnis itu kayak besarin sebuah anak. Jadi umur 1 sampai 5 tahun tuh memang proses yang harus didampingi banget, bahasa gitu. 3 sampai 5 tahun. Jadi kalau lo mulai bisnisnya umur 2, baru lulus lah, misalnya lo perlu 3 tahun, dari 22 sampai 26 perlu namanya di bisnis dibimbing terus gitu. Jadi bisnis nggak melulu pasti untung gitu setiap saat, nggak dari berkali berjalan langsung untung, nggak juga gitu. Jadi eh, itu yang menurut gue yang paling gue rasakan ya. Jadi bisnis sedini mungkin tuh dalam arti oke, mungkin nggak terlalu serius menjalankannya gitu, cari nama dan sebagainya awal kuliah. Kuliah kan S1 kurang lebih 4 tahun, jadi bisnis ya 3 tahun cukup lah untuk mulai berkembang, mulai mengenalkan nama, mulai cari customer, mulai cari kelemahan dan sebagainya kayak gitu. Jadi begitu lulus, kalau memang mau diseriuskan bisnis bisa kayak gitu. Ditambah juga kalau masih kuliah kan mungkin masih dapat pemasukan dari orang tua ya, istilahnya uang jajan dan sebagainya gitu. Sedangkan di umur 25 kayak gua sekarang, sebetulnya memang gak ada uang jajan lagi gitu, tapi kan memang ada gaji lah bahasa gitu, atau ada pemasukan utama. Yang jadi kendala dulu di quarter life crisis kayak gua istilahnya, gue merasa ada sedikit banyak pertimbangan untuk tuh coba bisnis. Misalnya gue mau bikin bisnis, budgetnya sekitar 20 juta misalnya, atau 15 sampai 20 juta. Nah gue ngumpulin misalnya gaji gue UMR deh, atau diambil yang kelima, ya itu pasti kan perlu ada namanya uang bensin, uang makan dan sebagainya lah. Dan akhirnya bisa ke save sekitar mungkin 2 juta deh, atau yang gampangnya ya. Jadi untuk sampai dengan tadi modal sekitar 20 juta berarti perlu waktu sekitar 10 bulan. Ini ngambil kasar aja ya gitu. Nah uang yang udah lu tabung tadi untuk bikin bisnis akan sangat berdampak pada pengambilan keputusan. Nah itu yang gue alami saat ini. Setelah gue mau mulai bisnis sendiri, beda ya dengan tim. Mungkin kalau tim 20 juta bagi 3, atau ya 21 bagi 3, 7 juta masih ya 3 bulan cukup. Tapi kalau udah yang bikin bisnis seperti ini, satu sisi yaitu duitnya, oh sayang nih kalau misalnya lu untuk yang belum menikah, wah bisa nih ditabung untuk menikah misalnya. Itu kan berarti ada yang pertaruhkan gitu. Misalnya memang kalau dia udah punya pasangan, dia tentu menikah itu. Terus resiko kegagalannya lebih lebih apa ya namanya, lebih lebih sakit hati lah biasanya gitu. Jadi ya kalau tadi misalnya duitnya untuk tabung buat dia nikah 20 juta, eh rugi misalnya gitu kan, ya rugi 20 juta gitu. Sedangkan kalau misalnya nggak, misalnya diputar tapi dapat untung misalnya 2 kali lipat, enak jadi 40 gitu kan. Tapi pada faktanya resiko kegagalan itu juga cukup besar gitu, 50-50 namanya bisnis itu yang gue merasa soal finansial nih jatuhnya ya gitu. Gue lagi mengalami yang situasi seperti itu. Jadi kayak gue sempat hitung-hitungan nih istilahnya, berapa sih modal biaya nikah misalnya, berapa sih modal untuk berkeluarga gitu, punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Oh ternyata diperlukan angka bulat sekitar misalnya
400 juta lah, saya ambil kasarnya segitu, dengan budget misalnya estimasi mobil 90-100 juta, terus biaya nikah dan sebagainya bisa 100 juta gitu kan, cicilan rumah dan sebagainya 200 juta dan lain sebagainya. Sedangkan gaji lu tadi istilahnya ya 5 juta lah gitu, yang bisa di saving 4 deh misalnya. Untuk 400 juta kayak itu ya perlu 400 ya 4 kali 10 aja baru 40 juta gitu kan, 10 bulan, jadi setahun sekitar ya 45 juta lah kita itu. 45 juta untuk sampai dengan 50 juta deh, bisa sampai dengan 400 juta ya pasti kan perlu kurang lebih berarti 8 tahun gitu. Sayang kalau misalnya pemikirannya resikonya ya itu yang maksudnya itu ketakutannya di situ. Oke, gue udah pikir tadi ngumpulin 10 bulan yang tadi hitungan dari awal yang 2 juta tadi yang disisihkan untuk bisnis 10 bulan untuk bisnis 20 juta bikin sebuah produk A misalnya untuk dijual, udah berjalan sekitar 1 tahun. Namanya bisnis ya kadang sekitar owner lontorin dana pribadi lah, istilah dana pribadi yang digunakan dan tetap gagal gitu, berarti kan ada berapa banyak rugian yang bisa yang dialami lah bisa gitu. Nah, itu yang sedang gue pribadi rasakan gitu. Kemarin tuh kayak sempet modal untuk ini segini nih, sedangkan modal untuk tabungan sekarang adalah segini, boleh nggak izin untuk kita putar gitu kan. Tapi pada faktanya ya ketakutan itu ada gitu. Kalau untung ya puji Tuhan gitu kan, puji Tuhan banget itu, bersyukur. Tapi kalau untuk gagal itu yang memang jadi momok lah gitu. Jadi gue sharing ya kayak itu ya paling bukan solusi ya untuk teman-teman yang istilahnya belum kepikiran ya untuk punya pasangan atau berumah tangga di umur 25 atau 24 ya, di umur 20-an ini. Karena kan ini kita jatuhnya latihan untuk berbisnis. Ya berharapnya di umur belasan tahun lah atau tadi masih kuliah. Tapi karena kita yang udah berumur begini yang memang saya dibilang hidup untuk cuan, misalnya cuan. Pertimbangannya gue bisa kasih kayak gue pribadi bisa kasih pertimbangan atau sebagai motivasi lah ya. Yang pertama pertimbangannya lu udah punya pasangan atau belum gitu. Kalau lu belum punya pasangan ya menurut gue gas aja untuk berbisnis. Ini yang pengen coba gue lagi rancang bisnisnya untuk gue pribadi ya. Lalu yang kedua pertimbangannya adalah kebutuhan lu cukup atau tidak gitu. Misalnya kayak tadi pakai contoh 5 juta, lu kebutuhannya cukup tadi 1 juta misalnya, berarti masih ada saving money setiap bulannya 4 juta. Nah berarti kan aman nih secara apapun ya gitu. Tapi kan memang gak harus dipakai semua, misalnya yang pakai tadi 2 juta yang di saving untuk bisnis gitu. Lalu yang ketiga pertimbangannya adalah ada nggak hal yang lu masih inginkan atau lu butuhkan gitu. Jadi menurut gue pribadi ini untuk penilaian gue ya, bukan prinsip sih, ya perspektif gue lah. Lo harus selesai dulu dengan diri lo, dalam arti gue masih perlu laptop gue masih berantakan, atau handphone atau kendaraan atau ya motor lah masih rusak dan sebagainya. Nah itu prioritas dulu gitu. Jangan sampai istilahnya lo menyesal di kemudian hari gitu, misalnya tahu gitu duit yang tadi misalnya 20 juta gue beliin motor dapat 1 gitu. Nah itu yang memang jadi pertimbangan lah ya gitu. Sebisa mungkin lu udah kelar gitu. Jadi dalam arti maksudnya namanya lu udah berbisnis, ya bahasanya lu harus berhemat. Dan berhemat itu ya keuntungan apa yang lu inginkan istilahnya akan ketunda itu. Terus secara pertimbangan ya kalau untuk kita yang sudah berumur lah ya, dalam arti berumur di sini ya 20 tahun ke atas gitu, yang memang sudah berpenghasilan tapi punya banyak pikiran. Karena ya istilahnya tadi sudah punya pacar dan sebagainya, mungkin di umur segitu pasti udah banyak lah permintaan untuk kapan menikah gitu dan sebagainya. Jadi pertimbangan itu memang agak sedikit beresiko ya kalau misalnya memang secara plan bisnisnya terlalu besar secara budget. Lalu secara motivasi tadi, karena ini pertimbangan, kita bicara juga motivasi. Kalau dari motivasi gue mengatakan bahwa teman-teman ya kerjaan kantor nggak sepenuhnya bisa membackup kita seumur hidup lah ya, misalnya gitu. Ada yang teman-teman gue selalu bilang ya seenggaknya lu di bisnis yang kecil ini selalu lu dipandang keren. Jadi itu motivasi yang menurut gue bagus juga untuk diterapkan gitu. Jadi maksudnya kayak lu tetap jadi bos di bisnis lu yang kecil. Satu. Terus yang kedua pertimbangannya, kalau tadi misalnya lu yang di awal lu punya pasangan ya, ini bisa jadi akselerasi lu sih gitu. Gue pribadi itu jadi motivasi gue. Itu gue habis bahasanya ya istilah putus cinta dan sebagainya,
oke, nggak ada tanggungan gue ngerasa begitu. Jadi kalau memang perlu rugi, yang rugi gue sendiri gitu. Tapi satu sisi gue ngerasa oke, kalau gue perlu istilahnya tadi bisa budget 400 juta tadi di awal dengan gaji gue sekian 8 tahun, gila juga. Itu pun juga belum tentu kalau nggak kepake. Tapi kalau kepake kan sama aja gitu. Jadi salah satu motivasi gue untuk berbisnis yaitu gulingin duit lah, bahasa gitu, putar duit. Misal saat ini penghasilannya 5 juta, ya berusaha untuk bisnisnya bisa menghasilkan tambahan 5 juta misalnya. Lo ya putar lagi duitnya, ya bisa jadi 10 juta, bisa jadi 15 dan sebagainya gitu. Itu harapan sebuah pembisnis lah ya gitu, berwirausaha termasuk gue pribadi. Nah terus yang ketiga, motivasi yang paling bisa diterapkan juga maksudnya untuk coba berbisnis adalah lu udah mau ngasih bisnisnya gitu, maksudnya dalam arti bidangnya lah, misalnya kayak lu suka kopi dan lu juga suka dan mempelajari cukup lumayan banyak dari sisi kopi. Misalnya lu mau coba bikin cafe shop atau angkringan gitu, nah itu bisa jadi ladang untuk lu tampilin lah bahasanya gitu, sesuatu yang penting. Dalam arti gua kalau nongkrong di cafe ini enak nih tapi minumannya kurang, oke yang di sini minumannya enak tapi tempatnya yang kurang, oke yang di sini enak tempat juga enak tapi lingkungannya terlalu berisik dan sebagainya. Nah itu bisa jadi peluang lu untuk menerapkan ide lu lah gitu, yang ada di otak lu untuk yang motivasi mungkin salah satunya bahasanya mewujudkan mimpi gitu. Dan itu salah satu yang mungkin nanti akan gue bisa kulik lah itu terkait dengan ide bisnis gue. Salah satunya ada yang secara brand oke, tapi gue belum bisa terapin gitu karena memang terkendala biaya misalnya. Bener-bener lagi berusaha untuk itu karena memang di tahun ini ternyata ada pengeluaran yang menurut gue bisa dibilang tidak terduga, tapi satu sisi jadi tanggung jawab gue untuk memenuhi, dan istilahnya gak ada alasan lah bahasa gitu untuk memenuhi tanggung jawab satu, yang kedua untuk memenuhi mimpi gue gitu. Mungkin itu aja. See you next video ya guys.